sahabat Disko, bertemu lagi dengan Coach Lola di sini dalam program Coach Lola and Friends. Dan di episode kali ini aku ditemani oleh certified coach nih, yaitu Coach Leni. Halo Coach Leni, gimana kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah diajak ngobrol di sini. Ya, sebelum kita mulai nih Coach Leni, kita mungkin sedikit perkenalan dulu nih dari Coach Leninya. Silakan Hmm, Coach Leni, perkenalan dulu sedikit aja. Perkenalan sedikit aja ya. Oke, saya Coach Leni. Baru beberapa tahun ini mengambil sertifikasi untuk coaching. Memang tertarik di dunia coaching gitu ya. Dan saya sendiri lebih memfokuskan diri untuk self growth coaching dan karir. Kayaknya itu aja cukup ya, karena kita bahasannya terkait dengan coaching nih, kayaknya nih yang kita bahas. Iya. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih mengenai why. Jadi judulnya kan The Why Hmm, Quest, Motivating and Inspiring Youth gitu ya. mm-mm, Jadi kita mm-mm, ngomongin why, kalau bahasa Indonesianya tuh kenapa. Nah, kalau aku mm-mm. sendiri tahu why itu sebenarnya dari Simon Sinek. Kalau teman-teman nggak tahu Oke. bisa lihat, itu Hmm, hmm. Start with Why, itu kan buku terkenalnya dia tuh. Jadi, Ya, betul. tapi itu dalam konteks bisnis sih, ya dia ngomonginnya ya. Ya, Jadi kita ya. setiap mau mulai bisnis itu kita mesti mulai dulu dari kenapa kita mesti bikin bisnis itu. Nah, konsep Mm-mm. ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Apalagi untuk Ya, yang betul. muda-muda nih ya Coach ya. Nah, kali ini Betul, betul kita banget. bakal ngobrolin itu nih sama Coach Lenny di sini. Nah, kalau menurut Coach Lenny, apa sih sebenarnya arti dari, kan ini why quest ya, jadi pencarian, pencarian, eksplorasi, find your way, menemukan, temukan why kamu, kayak gitu. Apa sih itu sebenarnya, Coach? Oke. Kalau menggunakan kata why-nya atau kenapanya, sebenarnya orang bisa mengira ada dua arti nih. Kalau yang belum pernah baca why-nya Simon Sinek, mungkin jadi mengarahnya ke dua hal kenapa gitu ya. Yang pertama, menurut aku ada yang bisa jadi ada orang menangkap mengapanya atau kenapanya itu atau why-nya itu adalah mempertanyakan kenapa ini terjadi sama aku. Misalnya gini, kenapa sih gue belum dapat kerja? Bisa kan pakai why? Bener Mm-mm, nggak? Ada mm-mm, juga yang kenapa sih gue nggak promosi-promosi, pakai why juga kan, gitu ya. mm-mm, Terus mm-mm, kenapa sih gue nggak lulus-lulus? Nah, itu juga pakai why juga. Tapi why yang di situ adalah sebenarnya lebih tepatnya why mempertanyakan untuk proses merefleksi diri. Nah, kalau mm-mm, yang kita bahas hari ini, saya mengajaknya ke why yang satu lagi nih, di mana why-nya itu mengajak kita untuk ke arah masa depan, gitu ya. mm. Jadi ke arah yang belum kita lakukan, gitu ya. Artinya apa? Why ini adalah why yang memastikan apa yang mau kita raih di masa depan itu jelas gitu. Jelas alasan kuatnya apa. Nah, ini yang mungkin kita bahas akan yang kedua ini nih, why yang kedua ini. Jadi alasan dasar kenapa kita mau mencapai itu ya, Coach ya, gitu Yes, ya. yes, Iya, ini yes. kita ada tujuan nih. Sebutlah I have a dream ya gitu ya. Mau jadi presiden mungkin mungkin gitu Hmm, ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah kenapanya gitu ya kan ya, Coach. ya, Kenapa kamu betul. mau jadi presiden gitu? Yes, kadang sering banget kita nggak memikirkan itu kan. Benar. Kita pasti punya cita-cita, pengen ini, pengen itu, banyak lah kepengen gitu ya. Saking banyaknya kepengen, kadang-kadang jadi bingung dulu mana yang mau dimulai ini ya. Oh iya Tapi benar. pasti ada salah satu nih yang pengen banget kita, akhirnya kayaknya ini duluan. Akhirnya kita pilih dari beberapa pengen itu, kita pilih nih, kayaknya gue pengen yang ini nih, yang pengen banget yang ini. Pasti ada sebabnya dong, kenapa lu milih akhirnya yang dari sekian banyak pilihan itu yang lo pilih misalnya gitu kan. Nah, ada alasan yang kuat pasti kenapa itu yang dipilih, kenapa apa yang target yang lo ambil itu yang itu gitu. Pasti ada alasannya. Saya yakin semua orang punya alasan, tapi kadang-kadang mungkin nggak cukup waktu atau tidak punya waktu untuk memikirkannya. Yang kita tahu Iya. adalah gue mau jadi ini, gue mau punya ini, gue pengen kaya, gue pengen jadi orang besar, gue pengen jadi guru, gue mau pengen jadi apapun gitu. Itu paling itu kan what-nya ya, kamu mau jadi guru, ya oke, lu mau jadi guru. Terus Iya. kenapa lu mau jadi guru gitu kan? Itu kan jarang orang memikirkan.
Mm-mm. Apalagi masih muda ya, kadang-kadang wah Iya, pengennya banyak nih, gue iya pengen benar. ini nih, pengen ini nih. Kadang-kadang gue ngerefleksi sama gue diri sendiri deh lah. Iya, Maksudnya gini lah, waktu kuliah aja itu segala jurusan gue coba gitu. iya, terlalu ini ya, ambis. Bukan ambis tapi lebih ke apa ya, ya daripada enggak, kan zaman dulu kan beda sama sekarang ya. Zaman sekarang tuh pilihan kerja banyak. Mhm. Zaman dulu itu kan terbatas gitu, dan Mhm. benar-benar yang kita usahanya harus jungkir balik balik kita dapat gitu ya. Akhirnya kan bersaing kan, akhirnya bersaing dan kita cobalah apa yang kita nggak peduli dia apa, kita minatnya apa, bakatnya aja itu dulu nggak peduli kalau zaman saya tuh. Iya, iya. Pokoknya gue dapet kuliah yang mungkin nanti bisa menghasilkan misalnya gitu ya, atau Mhm. gue cari kuliah yang karirnya gampang misalnya gitu, udah sesimpel itu aja gitu. Mhm. Nggak tahu minatnya apa ya, ada sih minat, cuma waktu itu mungkin ya masih ada masukan dari orang tua juga, ada juga dari campuran dari teman-teman, ya macam-macam lah ya pengaruhnya gitu ya. Kalau kita Iya. nggak punya why yang kuat tuh ya kayak tadi tuh, pasti kita gampang banget dipengaruhin orang. Mhm. Jadi Mm-mm. ini kayak memang bagian dari bukan decision making ya. Yes, Bagian dari decision making on kita mau ngapain gitu. Misalnya ya. kita maunya banyak. Memang mahasiswa tuh kan maunya banyak ya coach. Masih muda biasa. Masih muda ya. Belum tahu lapangan soalnya. Jadi maunya banyak gitu kan. Tapi nggak tahu ngapain gue mau itu bener. Jadi ini Mm-mm. dengan kita tahu kenapa kita bisa bikin decision makingnya make it easier gitu ya coach ya. Iya Make iya it iya. easier and make it maybe make it apa ya, Lebih jelas gitu clear. ya. Clear. Iya Make it iya. clear, make it easier, dan kita ngejalaninnya juga kalaupun ada tantangan, ada halangan, hambatan di depannya, kita udah tahu Ready pokoknya ya. gue mau ke situ gitu, udah tahu Mm-mm. kita mau ke Iya. situ. Oke, gue nemuin ini, bukan berarti mundur atau berhenti kan kalau udah ketemu tantangan hambatan, tapi kan kita udah tahu, gue tahu why-nya itu, gue dapet itu, gue harus dapat karena gue punya why yang kuat gitu. Mm-mm. Kayak kita sesimpel mau traveling misalnya gitu ya. Mbak Lola senangnya traveling kemana? Kalau misalnya Padang disuruh milih, ke Padang, pulang. pulang kampung ya kayaknya ya. Iya. Oke, selain karena pulang kampung, ngapain sih? Pengen banget kalau misalnya traveling ke sana Ketemu teman lama. sama teman. Ya, Ketemu makanannya teman biar dapat apa? Makanannya, makanan di ketemu sana kenapa gitu. Itu kan ada makanannya enak. alasan-alasannya juga Iya ke bener. sana, enak segala macam. Pokoknya ada alasan yang kuat kenapa harus ke sana gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kita nggak punya tujuan dan kenapanya, ya misalnya ada juga kan misalnya pulang mudik, ya udah pulang aja karena mau disuruh orang tua, Iya iya misal iya. gitu ya. Iya iya. Nanti kalau misalnya nyampe sana disuruh, kalau disuruh orang tua terus kita nggak punya niat kuat mau ngapain, ya udah mager aja di dalam rumah. Iya iya. Itu Jadi mau dapat apa? mungkin memang lebih eh, kayak start with why itu kata lainnya mungkin niat yang kuat gitu ya coach ya. Yes, yes. Kalau Iya. mungkin dari kita sebagai orang Islam, kalau saya ya, eh, innama amalu biniat gitu ya. Semua amal kita berdasar dari niat. Sama, kita mau ngapa-ngapain juga tergantung Iya niatnya gitu. Niatnya iya mau iya. ngapain. Kalau niatnya benar, insya Mm-mm. Allah jalannya benar gitu kan. Kalau Nah misalnya niatnya nggak benar. jelas, ya gimana mau ke sana, oh, niatnya juga nggak ada gitu ya. Mau Iya. mencapai apa kok niatnya juga nggak ada gitu. Mau menghasilkan apa kalau niatnya juga nggak jelas gitu. Benar. Nah, ini menarik, Coach. Jadi ini kalau direlatekan, dihubungkan dengan mahasiswa mungkin gitu ya, mahasiswa Hmm, ketika kita masih kuliah gitu kan. Memang kita ada di fase kebingungan ketika mau tamat, mau ngapain. oke. Nah, Mm-mm, itu kan mm-mm, memang mm-mm, harus start with why gitu kan. Nah, mm-mm. terkadang kan tadi Coach juga pernah bilang di zaman Coach mungkin em, ya udah apa yang ada dulu. Mungkin di zaman sekarang juga banyak tuh yang kayak gitu coach. Beberapa juga Hmm, yang ada aja deh dulu gitu. Jadi oke. apply ini dulu tanpa start with why-nya. Yang penting why-nya mungkin Mm-mm. mereka why-nya tuh karena butuh duit gitu. Oke, Nah, ya, kalau oke. kayak gitu tuh gimana tuh coach? Kira-kira. Nggak salah ya mau cari duit, emang Mhm. hidup perlu duit ya. Zaman Benar, sekarang benar. apalagi benar kan, kita nggak munafik gitu ya. Mhm. Memang memang kita perlu duit untuk hidup gitu. Kalau Benar nggak kita banget. hidup dari mana gitu. Segala segala sesuatu Hmm. harus dibeli gitu. Tapi
hidup juga bukan semata-mata untuk duit kan gitu ya. Kita perlu Benar. duit, tapi hidup bukan semata untuk duit atau untuk harta atau mendapatkan yang seperti semacam itu. Akan lebih enak lagi kalau kita menjalani hal yang akan kita lakukan dan menghasilkan duit itu kalau memang sesuai dengan apa yang kita mau kan lebih enak ngejalaninnya. Benar nggak sih? Benar. Kalau Ikigai masih ya, sesuai Coach. dengan bisa bisa pakai ikigai. Ada macam-macam sebenarnya pakai ikigai juga bisa. Tapi kalau kita ngejalanin lah, ya sesimpel kita misalnya gue mau main ke situ karena gue suka. Ya kalau nggak suka dipaksa sama teman kayak gimana juga emang enak ngejalaninnya kan nggak juga gitu ya. Iya, benar. Sama ini juga gitu. Kalau misalnya kita punya menentukan sesuatu dengan sesuai dengan dari dalam diri kita, kita tentukan dari niat kita karena ada keinginan kita atau dari pengalaman masa lalu kita atau dari sosok yang mungkin kita kagumi, apapun yang mempengaruhi kita. Kalau misalnya itu datangnya dari diri kita, mau ngejalaninnya tuh, wah enak banget tuh. Mm, Enak mm, banget mm. kita mau Benar, menentukannya gitu. Jadi benar. kalau sekarang memang mau pilih segala macam, ya oke nggak apa-apa namanya juga nyoba ya, boleh. Tapi pada saat dari sebanyak itu memilih yang mananya, ya udah lu pastikan lagi, oke akhirnya gue dapet ini. Itu kan kalau misalnya kita apply ke beberapa tempat, terus kita pengennya yang di A, dapetnya Mm, yang C. mm, Kalau mm. kita sebagai muslim kan oke itu takdirnya lah gue dapet C misalnya gitu ya. Iya, Terus iya, so iya. what kenapa kita dapet C mau diapain? Oke, kita lihat aja di C itu waktu kita mau milih ada apa yang kita bikin tertarik. Nggak mungkin lah kita milih asal-asalan. Kalau bukan ada yang Iya, tertarik, pasti ada lah sedikit. Meskipun cuma sedikit atau sekecil apapun, pasti ada yang bikin kita tertarik kenapa ke situ. Entah itu mungkin deket rumah, entah itu mungkin karena gajinya gede, nggak tahu kerjanya kayak gimana. Entah itu mungkin karena pernah dengar bahwa di situ situasi kerjanya enak, apapun pasti pernah ada sesuatu yang bikin kita menggelitik. Oh ya, gue coba deh ke situ gitu. iya, Pasti ada seru. sesuatu dan kalau udah terima itu, anggaplah itu sudah takdir buat kita. Terus kita mau ngejalaninnya gimana? Kita cari itu dari situ apa yang bisa kita lihat yang sesuai dengan value kita, belief kita. Itu juga Benar. akan lebih enak ngejalaninnya. Iya, Itu iya. penting banget loh kalau menurut aku ya, bukan cuma why aja. Jadi menurut aku tuh bukan cuma why-nya aja, tapi value dan belief yang ada di diri kita juga penting. Iya, iya, benar. Ini Mm-mm. menarik, Coach. Memang aku juga pernah waktu itu mendapatkan pertanyaan dari Gen Z, Mm-mm. mahasiswa baru waktu itu. Kak, Oke. kalau kita punya dream gitu kan, kita udah punya dream Mm-mm. nih Kak, tapi terbatas oleh orang tua gitu Coach. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu gimana Kak gitu? Itu Ya, gimana Coach, pandangan Coach mengenai ya ini ada orang tuanya nih, kalau misalnya ya, sesuatu kan ada beberapa memang mahasiswa yang mungkin dia masih under kontrol orang tuanya gitu. ya, oke. Nggak bisa dinafikan juga ya ada situasi seperti itu. Walaupun menurut saya harusnya bisa dikomunikasikan, Ya, ya. Harusnya bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Tapi kalau memang benar-benar ada pertimbangan, ya itu, baik lagi kita juga harus tahu why-nya orang tua tuh. iya bener ya, bener juga ya. Orang tua tuh kenapa nyuruh kita ke situ? Pasti ada alasan. Gak mungkin orang Iya, tua tuh iya, iya. menjerumuskan anak ya, benar nggak? Benar, benar, benar. Ada alasan, yakin kenapa nggak ke situ. Kenapa nggak usah pilihan kamu, pilihan orang tua aja. Karena orang tua punya pertimbangan. Nah, kita coba cari tahu why-nya mereka tuh apa gitu. Jangan-jangan kita nggak pernah tahu bahwa orang tua punya masa lalu yang membuat ya sedikit parno mungkin dengan pilihan anaknya gitu kan. Kan kita nggak Hmm, pernah tahu itu gitu loh. iya, Yang itu tidak mau terjadi dari di anaknya misalnya gitu kan kita nggak pernah tahu. benar, benar. Makanya kenapa balik lagi pentingnya komunikasi. Nggak harus komunikasi yang sampai berdebat agak segala macam. Enggak. Cari tahu aja misalnya kenapa sih orang tuanya nyuruhnya ke situ. Hmm. Berarti dengan kata Jadi lain sebenarnya orang tua juga harus menemukan why-nya ya, Coach. Dan hmm, kembali lagi dengan kita tahu why itu sebenarnya memberikan motivasi ekstra sehingga kita juga akan mencari jalan nih gimana bisa win-win solution lah dengan orang tua gitu kan. iya dan Motivasi bisa ekstra tadi. meyakinkan juga gitu kan Iya. misalnya oke Pak saya mau milih ini karena ini Hmm, kan enak ngomong sama benar. orang tuanya beli Nah, dia yang orang tuanya paham anaknya kenapa milih itu atau sebaliknya anaknya paham kenapa orang tua memilihkannya itu gitu iya. ya Apalagi kan kalau kalau misalnya misalnya di sudah punya.
bikinin action plan-nya ya gitu ya coach. Ini nanti Ah, setelah ini itu kasih luar biasa ya. proposal kalau perlu ya sama orang tuanya. Misalnya mau bisnis nih, Pak, aku mau nggak mau kuliah, aku mau bisnis aja, misalnya gitu. Ah, ah. Aku perlu modal sekian. Oke, kata orang tuanya. Coba bikin proposalnya. Iya, Ya udah, bisnis plan. why-nya cantumkan di situ. Mau bisnis plan-nya, mau why-nya mau dapat apa, bisnis plan-nya, rinciannya, segala macam. Kan orang tuh yakin nih anak mau ngapain. Iya, iya, Nggak, iya. nggak, nggak akan susah tuh ngeluarin duit dari dompetnya. Yo, anaknya perlu duit sekian. Dan ngobrolin tentang motivasi, memang motivasi itu ada dampak tak terlihat sebenarnya ya coach ya, yang Hmm, hmm, bisa akhirnya menunjukkan jalan gitu ya. Jadi hmm, ngobrolin tentang passion juga, misalnya kita, oh sesuai dengan passion, saya mau kerja sini sesuai dengan passion. Nah, hmm, hmm. mungkin kita ada keterbatasan tadi, yang misalnya finansial, kita ambil dulu mana yang memang ada opportunity, tapi ketika kita udah jelas why-nya, kita akan dengan sendirinya menemukan jalannya, gitu ya Coach ya, Yes, sebenarnya ya. yes. Nah, Em, kan kalau dalam pencarian ini nih Coach, maksudnya dalam proses ini pasti ya tadi udah sebutkan juga kalau pasti ada tantangan dan kegagalan dan semua manusia Iya, pasti mengalami hal tersebut ya. Cuma iya, responnya yang berbeda-beda ya Coach ya. Nah, betul, Coach betul. Leni sendiri ada tips nggak? Mungkin ini memang per individu pasti berbeda, tapi ada tips nggak sih gimana sih cara mengatasi tantangan atau kegagalan dalam proses tersebut? Oke, ini ada dua hal ya, berarti ada tantangan, ada kegagalan. Ya. Menurut saya ini dua hal yang berbeda ya. Tantangan itu kan kalau misalnya kita menuju sesuatu, berarti ada yang menghalangi gitu ya. Ada yang menghalangi atau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang pertama menurut aku sih sadari dulu bahwa eh, ini sebagai tantangan atau sebagai hambatan atau sebagai apa nih, ya kan? Hmm. Hmm. Terus menemui hal-hal itu gitu ya. Nggak perlu malu tuh kalau ternyata pas mau apa namanya mensolusikannya gitu ya si tantangan dan hambatan itu perlu bantuan orang itu nggak pernah malu. Hmm. Ya kadang-kadang kan gengsi ya atau Ya. gimana ya. Pokoknya Hmm. ini karena gue yang mau gue harus berusaha keras gitu. Ya, Padahal kalau dibantuin orang mungkin lebih cepat selesainya, benar. mungkin lebih mudah jalannya gitu ya. Kadang-kadang Benar. itu, terus kadang-kadang kalau misalnya kerjain sendiri juga, kalau misalnya nggak tercapai, jangan-jangan depresi sendiri. Itu jadi pertama sadari dulu, yang kedua nggak usah gengsi minta bantuan, Iya, gitu ya. iya, iya Yang benar. ketiga, ini kan dunia dengan berbagai macam informasi ya. Iya. Bagi teman-teman Gen Z atau anak muda sekarang akan lebih banyak menerima informasi dari berbagai macam media. Kuncinya adalah cermat untuk memilih informasi. Ya. Kalau udah dapat informasi banyak masih bingung, cari guru, cari mentor, cari coach. Kalau aku baca-baca sih apa namanya karakter Gen Z ini gitu ya, ada beberapa sih apa referensi gitu ya. Tapi aku lihat tuh kalau di dunia kerja katanya ya Gen Z itu apa agak sulit memisahkan antara urusan kerjaan sama urusan pribadi. Saya nggak tahu nih benar apa Hmm. enggak nih menurut Mbak Lola nih. Katanya Eh, gitu gitu. Jadi mudah terdistraksi. tapi memang ada benernya juga karena kan ya tadi teknologi udah berkembang sosial media di mana Ya. sosial media itu udah menjadi kayak private ya. Jadi nggak Hmm. private lagi sebenarnya live lu. Justru orang nge-expose live semuanya di sosial media itu memang Gen Z. Hmm. Jadi Hmm. ya Hmm. akhirnya bercampur baur lah mau lu personal, profesional, mau pribadi itu Hmm. dicampur baurin sama dia. Makanya Hmm. Hmm. sekarang tuh Hmm. kayak lagi naik daunnya mental health karena ketika itu Nah, iya, bercampur iya, iya, nano-nano gitu. iya. Iya benar. Itu tuh salah satu penyebab kegagalan Gen Z katanya. Di Mm-mm, bagian itu katanya nggak bisa misahin urusan kerjaan pribadi, mudah terdistraksi, jadi nggak fokus itu salah satunya. mm-mm. Kemudian yang keduanya itu tidak siap untuk berkomunikasi dengan semua level. Saya nggak tahu nih benar apa nggak. Kalau menurut Mbak Lola gimana? Hmm. Itu mungkin secara mostly bisa aja sih karena itu based on research ya coach ya. Ya, Tapi justru kalau aku ngelihatnya mungkin Gen Z ini justru lebih enak diajak ngobrol. Nggak tahu ya oke. apakah itu ngobrol dengan baby boomers kah atau apa karena aku kan milenial. Jadi mereka Ya. memang lebih terbuka dan lebih banyak ide kan biasanya kalau Gen Z tuh. Jadi mereka lebih nggak ada batasan antara kayak
senior dan junior biasanya kayak gitu. Oke, oke, Tapi oke. mungkin Jadi justru sebetulnya, itu yang bikin baby boomers tuh nggak senang gitu, karena terlalu menganggap em, deket gitu loh. Jadi merasa gimana mungkin maksudnya? mungkin merasa baby boomers merasa eh, nggak sopan nih anak gitu loh, coach. Itu banyak terjadi di Oh, dosen sama oke. mahasiswa sih. Iya. I Jadi mungkin maksudnya itu see. kali ya, komunikasinya miss apa ya, beda, Ya, beda bisa jadi. konsep gitu. Iya, iya, beda beda style Ah, berkomunikasi di nah, style zamannya mungkin ya berkomunikasi gitu ya benar. dengan mereka yang terbiasa mendapatkan informasi banyak. Jadi apapun bisa Ya, mereka ungkapkan gitu ya. Oke. karena waktu SMA mungkin gurunya kan enak, mungkin kayak temen aja gitu. Nah, ketika mereka Mm-mm. kuliah kan guru ada profesor, dokter, which is itu kan udah pada tua yang ya nggak bisa digituin gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. itu terjadi banyak di kampus juga sih sebenarnya. Terus ada juga yang terakhir adalah anak Gen Z ini butuh pengakuan. Nah, menurut Mbak Lola gimana nih? Benar. Ya, benar Sebenarnya ya. itu tercermin dengan sosial media sih, Coach. Dengan adanya sosial Hmm. media kan mereka tuh butuh pengakuan sebenarnya. I Jadi see, kayak I see, I see. yang bagus-bagusnya yang diliatin di sosmed kayak gitu kan. Karena nggak mungkin dong yang sedih-sedihnya gitu kan biar terlihat wah gitu. Mostly sih memang seperti itu ya. Bahkan milenial pun Oke, mungkin banyak yang memang butuhnya cuman ya pengakuan dari luar kalau I'm fine kayak gitu loh. Gitu. oke, oke. Ya nggak tahu Nah, dia ini apa dia fine dari disebutkan, beneran apa enggak. ini disebutkan sebagai bagian dari kegagalan Gen Z, bukan masalah Hmm. salah untuk mendapatkan pengakuan, tapi kalau nggak diakui cepet down gitu loh. Hmm. Nah, itu Ya. jangan sampai kejadian maksudnya gitu ya. Jadi, nah itu maksud saya tadi kita ngobrolin masalah tadi mengatasi kegagalan ya. Kita tahu dulu penyebab kegagalannya apa gitu. Iya, jadi semuanya memang start with why ya, coach ya. Yes, Apapun nanti iya. yang terjadi di depan, kalau why-nya sudah kuat, insya Allah semuanya lancar gitu ya, Insya coach ya. Allah semuanya Semuanya lancar. bukan lancar sih, kita bisa uh, know how to react gitu ya, coach ya. Yes. Oke, ini karena kita udah waktunya mau Ih, habis nggak nih, kerasa coach. ya. Iya, udah nggak kerasa nih kita ngobrolnya. Nah, kalau dari coach Leni, apa nih pesan untuk anak-anak muda nih di luar sana? Hmm. Yang pertama tadi udah pernah saya sebutkan di obrolan kita bahwa kita harus punya value diri, punya value, punya belief, punya prinsip yang kuat, yang tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan prinsip itu akan dipegang sampai kita menjalani kehidupan ke depan. Prinsip itu di mana nih nyarinya ya? Kalau misalnya belum punya nih, wah apa sih ya prinsip hidup gue nih? Apa sih apa yang gue percaya dari hidup gue gitu? Apa ya value gue gitu? Ya mungkin bisa ngerefleksi lagi ke masa apa kecil kita atau pengalaman hidup kita sebelumnya gitu ya. Kita tuh dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa sih? Misal, saya dibesarkan dalam keluarga yang eh, sangat menjunjung integritas, misalnya gitu ya. Dan menurut kita bahwa berintegritas yang baik, yang benar itu ya memang harus kita jalanin gitu ya. Ya udah akhirnya itu mungkin dipilih jadi apa namanya value kita. Ya pada saat kita mau bekerja, udah punya value nih, Mm-mm. kita masuk dalam dunia kerja yang mungkin perusahaan itu kita melihat integritasnya nggak baik. Mm-mm. Apa kita akan bertahan di situ? Kalau orang punya kuat why-nya, mungkin nggak akan bertahan di situ. Atau Mm-mm. bisa jadi dia yang ngeberesin masalah integritas di situ. Ada Iya. dua kemungkinannya kan. Mau Mm-mm. mundur atau dia yang beresin gitu. Tapi kita punya why-nya. Kita udah coba nih, oke, gue punya 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 value yang kuat, punya belief gue bahwa ini yang benar tuh harus kayak gini. Kita coba nih dengan cara kita ngeberesin yang salah di situ gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya kita coba sendiri nggak kuat, sudah dengan berbagai cara, kalau lu mau mundur ya silakan. Tapi at least udah mencoba, Iya. ya kan gitu. Jadi itu penting banget punya prinsip hidup, punya value, punya belief. Yang kedua, jaga attitude dan karakter. Ini aku kepengaruh banget sama moto sekolah SMA gue sih ya. Hmm. Knowledge is power, but character is more.
Hmm. Itu pengaruh banget sih sama buat buat aku tuh nempel banget. Kenapa perlu attitude dan karakter? Ini zaman udah canggih ya, mau pakai Hmm. AI, mau pakai robot. Bedanya apa sama kita? Kita punya karakter sama attitude. Ya. Jadi itu harus pegang. Gitu. Didapatnya dari mana? Ya dari dibentuk dari pengalaman hidup juga. Bisa pengalaman hidup, bisa dari sosok yang kita kagumi sehingga kita meniru dia misalnya gitu. Apapun jadikan itu jadi pegangan kita gitu ya, value, karakter, udah itu yang dipegang. Jadi Hmm. nggak gampang banget dicolek-colek orang, dihasut-hasut, diiming-iming segala macam. Kalau kita udah punya, kita jalan terus dengan cara kita, dengan apa yang kita yakini, pasti akan berhasil sesuai dengan tujuan kita. Yang ketiga, jangan takut bermimpi, jangan takut punya cita-cita, ya. Apalagi Hmm. kalau udah tadi punya niat why yang kuat gitu kan. Udah, apalagi niatnya kalau udah punya dampak buat kita, buat keluarga, buat orang banyak, udah jalanin aja tuh mimpinya. Hmm. Hmm. Mimpi mah gratis, Iya benar, nggak bayar. bayar. Itu aja, Mbak Lola. Iya, ya luar biasa. Jadi nih anak-anak muda semuanya start with why ya. Ketika udah tahu why-nya, udahlah mau jalan kemanapun pasti ada jalannya, pasti ada yang lebih penting itu tadi menimbulkan motivasi ekstra. Jadi Iya, kan banyak nih pertanyaan dari para anak muda tuh, Kak, gimana sih caranya bisa memotivasi diri? Nah, jadi ini jawabannya start with why. Jadi tahu ya. dulu Cari kenapanya. dulu Nah, why-mu apa gitu. nanti motivasi dari dalam diri sendiri itu nggak butuh orang lain itu kalau kayak gitu ya Bu. Iya, benar. Lebih enak kalau Iya. kita nyari dari sendiri tuh mau dipengaruhi orang. Ah, harusnya kamu kayak gini, ah, harusnya kayak gitu. Lah kita kita yakin bahwa yang kita pilih ini gitu. Ya udah, Benar. jalanin aja, nggak usah takut. Iya benar, benar sekali Mm. luar biasa. Seru banget nih, seru banget buat anak muda yang mendengar. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, terima kasih banyak nih Coach Leni sudah join di podcast Sama-sama, Mbak Lola. Disko di program Lola and Coach Lola and Friend. Nah, teman-teman, kita sudahi saja nih episode kali ini. Sampai berjumpa lagi ya di next episode Coach Lola and Friends tentunya dengan tema-tema yang menarik hanya di Disco Podcast. Terima kasih Bu Leni. Sampai Terima kasih, sampai jumpa. jumpa lagi.